Jadi atau juga kepada kita sebagai yang ada di dalam pengawasan partisipatif, yaitu 7 lembaga kemarin. Ya, ada UI, ada paroki, ada 3 gereja, ada 3 basis radio, ya, dan juga ada organisasi GMI. Nah, itu wajib juga disampaikan. Dan juga harus Bapak Ibu juga tahu, sengketa itu kewenangannya ada di siapa dan dari siapa. Kewenangan itu hanya ada 2 Bapak Ibu, ada di Bawaslu dan juga ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi itu perselisihan hasil. Kalau di sengketa yaitu sengketa proses. Apabila KPU kerja tidak sesuai proses, berarti partai politik atau peserta pemilu wajib mengajukan sengketa ke Bawaslu. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat sosialisasi Perbawaslu 9 tahun 2022 itu. Ini kalau begini, kalau buka-buka jendela kain begini susah, gayanya lama begitu. Coba satu kali cat begitu. Ya, Bapak Ibu perlu tahu bahwa saya berdiri sama Bapak Ibu kalau saya berdiri sama objek Bapak Ibu ini kan bahasa hukum. Saya ini pendeta susah kalau mau ngomong ini litis putus ini. Tapi kita ikut karena ini memang materi dari pusat Bapak Ibu. Jadi wajib kami orang bilang ikuti dan wajib disampaikan. Nah, kalau ada guru bahasa Inggris ini jadi tolong ada yang pakar hukum lebih ya tolong ya. Nah, ini ada objek sengketa ya. Itu ada di dalam pasal 14 Perbawaslu 9 tahun 2022 ya. Jadi objeknya Bapak Ibu hanya ada 2 objek sengketa. Jadi peserta pemilu mau mengajukan itu ada 2 objek. Objek yang dikasih keluar oleh KPU yaitu berita acara KPU dan juga surat keputusan KPU. Tapi juga mau ajukan juga lihat baik-baik juga, jangan mau ajukan juga baru sudah tahu juga kan itu soal. Begitu kan? Akhirnya buang waktu lebih baik kita cari pendukung, cari orang supaya jodoh saya, tusuk saya supaya saya jadi DPR lebih baik kan gitu. Jadi kalau mau ajukan sengketa juga harus dipikirkan baik-baik. Betul tidak ini objek ini merugikan saya tidak? Merugikan partai politik, merugikan bakal calon DPR atau calon perseorangan atau calon gubernur atau calon bupati atau calon presiden. Betul-betul rugi tidak dengan ini berita acara atau SK yang dikeluarkan oleh KPU. Lalu Bapak Ibu, objek yang dikecualikan, yang tidak boleh disengketakan, yang tidak boleh dibawa ke Bawaslu untuk disengketakan. Yaitu di sini ada beberapa keputusan di atas keputusan. Artinya yang sudah pernah diselesaikan oleh Bawaslu atau juga diselesaikan oleh PT UN tidak boleh lagi bawa datang ke KPU, ke Bawaslu untuk disengketakan. Jadi hanya yang dibawa ke KPU, ke Bawaslu itu berita acara KPU dikasih keluar dan orang bilang keputusan KPU. Jadi sini kita lihat ada beberapa keputusan KPU berpegang tidak lagi putusan Bawaslu. Jadi kalau ada putusan Bawaslu, tahu Bapak Ibu berarti KPU itu wajib melaksanakan putusan itu. Jangan itu disengketakan lagi putusan itu. Karena artinya sudah dikerjakan oleh KPU, lalu ada satu buah putusan lagi, tidak terima lagi, DPI sengketakan lagi, bahwa itu tidak bisa. Ya. Jadi saya kasih tahu dia punya, yang bawa ke KPU, ke Bawaslu itu berita acara KPU dan juga keputusan KPU. Ini yang dikecualikan. Kami tidak akan terima. Artinya Bapak Ibu bawa, tapi kami akan orang bilang kaji, orang bilang teliti, verifikasi secara baik. Kalau memang ini adalah yang bagian ini, kami tidak bisa eksekusi. Lanjut. Bapak Ibu ada mobil yang palang foto hitam Hilux, Bapak Ibu bisa kasih keluar kok. Ada sama mobilnya. Oh ya Pak Guru, tolong Bapak Guru ada Pak Ketua yang mau keluar. Ada kegiatan yang lain. Baik saya lanjut Bapak Ibu, subjek. Yang orang yang akan jadi yang istilahnya yang menjadi pemohon termohon pihak terkait ini Bapak Ibu. Kita lihat ada dijelaskan di dalam pasal 16. Ya, Perbawaslu 9 kita 2000 tahun yaitu partai politik yang mengajukan permohonan itu, yang mengajukan supaya sengketa ini diselesaikan, yaitu ada partai politik calon peserta pemilu yang telah mendaftar, ya partai politik calon peserta. Tapi partai kita sudah ada calon itu, semua sudah ditetapkan toh. Lalu kedua partai politik
peserta pemilu yang sekarang ini sudah ada. Kemarin yang baru calon partai politik, kemarin mereka sudah ajukan sengketa. Toh, sudah ajukan sengketa. Ada beberapa partai termasuk Partai Umat kemarin sudah ajukan. Lalu ada partai PKN yang kemarin sudah ajukan ke Bawaslu RI. Lalu mereka sekarang sudah jadi peserta. Jadi mereka bisa aktif. Lalu bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftar. Nah, sekarang yang Bapak Ibu sudah daftar loh. Tapi nanti saya kasih tahu. Calon anggota DPR, DPRD yang tercantum dalam DCT, bakal calon anggota DPD yang telah mendaftar, calon anggota DPD, bakal pasangan calon, yaitu dalam arti sini presiden, wakil presiden, pasangan calon yang sudah jadi. Bapak Ibu, kalau ada bakal calon anggota DPD, DPR, Bapak Ibu dia tidak bisa diajukan sendiri. Ya, dia tidak bisa diajukan sendiri seperti Bapak John atau saya punya Pak Sekretaris dari PAN. Bapak saya bisa diajukan sendiri, tapi Bapak ajukan bawa nama partai, pilih dengan ketua partai. Kalau Bapak saya rasa dirugikan dari berita acara itu, kan kemungkinan DCS nanti besok akan dikeluarkan oleh KPU. Bapak rasa dirugikan karena Bapak sudah masuk, Bapak bisa lewat partai, mengajukan ini apanya lewat partai politik, tidak pilih sendiri, gitu, ya. Karena Bapak ada dalam partai, berarti bawa lembaga itu, bawa partai itu, yang bawa piko, bawa sengketa, berita acara atau apa. Jadi Bapak Ibu nanti ini ada di sini. Lalu termohon Bapak Ibu, kan Bapak Ibu pemohon nih, pelakunya kita tak dalam bahasa hukum ini, bahasa ini nih, kalau dalam bahasa polisi, ini kan kita pakai bahasa Bawaslu. Pemohon, kalau termohon itu pelaku, sebenarnya begitu. Tapi ini kita pakai bahasa Bawaslu. Ya dalam pasal 20 itu KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Artinya ini orang yang merugikan kita kan gitu. Kita mau sengketakan mereka. Lalu pihak terkait yang nanti kan besok akan memberikan keterangan tambahan, memberikan keterangan. Ya artinya pihak terkait yang artinya yang diundang oleh Bawaslu besok dalam sengketa itu. Ya, yang ada hubungan dengan sengketa itu. Yaitu ada partai politik. Ya. Kita kira kalau kita undang tidak, kalau dia ada hubungan tidak dengan seandainya PAN yang mengajukan, dia ada hubungan tidak. Kalau saya ada tuh, kita sudah tidak undang. Kan gitu kan, malas itu tidak perlu undang. Calon anggota DPR dan DPR ya kita panggil calon DPR. Calon anggota DPD, gabungan partai politik peserta pemilu ini yang momen yang ada di pencalonan presiden dan pasangan calon. Ya ini pihak terkait dan kami akan minta keterangan mereka. Keterangan tambahan, keterangan membuatkan sengketa itu. Lanjut. Lalu alur permohonan penyelesaian sengketa. Bapak Ibu itu ada di pasal 25 pasal 37 nomor 9 tahun 2002. Permohonan diajukan paling lama 3 hari kerja sejak keputusan KPU ditetapkan. Bapak Ibu, ini hari berita acaranya dikeluarkan dan kita dapat mulai hari ini. Jam kerja, nah KPU pun kerja di bawah 10 jam 4 sampai jam 4. Lewat dari itu tidak bisa. Nanti besok tunggu besok. Hari ini dikeluarkan hitung sudah 1. Besok 2. Ini tanggal berapa Bapak Ibu? 10. Tanggal 13 terakhir. Tanggal berapa ini? 20. 23 terakhir jam 4 sore. Tapi kalau dia datang lapor di jam, orang bilang jam berapa? Hari Jumat sore, hari Jumat pas jam 3 gitu. Ya, Bapak Ibu. Ya. Bisa? Bisa. Seandainya keputusan hari ini, dia langsung dapat, dia baca, dirugikan. Kalau lewat dari 3 hari, kagak orang? Kagak luas. Ya, expired. Bapak Ibu, permohonan yang diajukan paling lama 3 hari sejak keputusan itu ditetapkan, dikeluarkan. Hari ini dia mau keluar, di hari ini. Besok dan lusa. Lewat dari lusa, tidak bisa. Lalu Bapak Ibu, permohonan itu diajukan, lalu kami orang bilang verifikasi di sini. Verifikasi di sini berarti kami kaji. Ini kewenangan kami. Kami kaji, dia memenuhi syarat formil materi tidak. Ini unsur dua unsur ini yang pertama kami harus perhatikan. 2 unsur ini formil material. Siapa yang lapor, objeknya apa, itu kejadian kapan, ya.
Siapa yang melakukan? Saksi siapa? Ini harus di dalam verifikasi kami perhatikan. Kami lihat itu. Kalau dia belum memenuhi itu, kami kasih kembali perbaikan. Kalau tidak ada, ya, kalau sudah perbaikan kekurangan itu perlu dalam verifikasi kami perhatikan di sana. Kalau dia tidak ada, dia perbaikan. Kalau dia istilahnya pak, artinya dia pas menurut kita, terus perbaikan langsung ada pleno untuk diregistrasi. Kami ambil nomor, berarti dia siap untuk sudah kita akan masuk dalam acara sengketa beracara. Kalau dia oke pleno ini kami bertiga. Ketua Bawaslu anggota kita 3 berpleno. Mau pleno ini mau maju atau dia ditolak, tidak diterima. Kalau tidak diterima karena ini perbaikan itu dia tidak permisi. Ada kami kesempatan 1-2 hari. Ya. Kalau dia perbaiki dan oleh berarti kita regis. Ya, kita regis. Lanjut. Bapak Ibu, di dalam penyampaian sengketa sesuai dengan pasal 26 ayat 1 Perbawaslu 9 itu bisa disampaikan secara langsung, yaitu ke kantor Bawaslu, face to face. Jadi Bapak Ibu tidak bisa Piko suruh kuring, dikasih begini, suruh tahu di apa. Lalu dia bangun jalan. Kami pusing kan. Terpaksa kami jangan sudah setengah nomor telepon, itu sudah. Kami menghubungi siapa? Kalau jentel, ketua partai data, sekretaris partai data. Siapapun yang berusaha dia jangan suruh kuring, jangan bawa satu tempat, tidak bisa. Karena kita akan terima itu tidak begitu. Ya, saya pakai tahu gitu. Jadi di sini bisa langsung melalui kantor Bawaslu. Kalau tidak langsung secara daring, nanti ada dengan SIP Bawaslu ini. Nah, Bapak Ibu ada ini. Kan ini pakai dulu, kita pakai ini Bapak Ibu karena satu di daerah Jawa. Kemungkinan yang sampai partai politiknya tinggal jauh sama sana. Dia sudah bisa datang seperti di Papua sana. Kan begitu dong? Atau dia ada di Rente sana. Kan begitu kan? Dia terpaksa pakai ini. Ini kan berhubungan dengan kabar ini COVID ini, makanya supaya kita jangan face to face berjabat tangan bukan dulu toh. Makanya Bawaslu degas keluar orang bilang daftar permohonannya lewat secara online SIP. Tapi nggak bisa nanti ini menurut kantor ini supaya kita lihat sampai telah begitu ini di sini supaya cepat. Kalau di sini kita bolak balik nanti akan jadi keluar siapa. Tapi memang kami harus keluarkan ini. Orang bilang kan. Lalu Bapak Ibu di dalam pengajuan sengketa itu permohonan ada ini perlu perhatikan ada permohonan penyelesaiannya, ada objek yang disengketakan tadi saya omong itu. Ini yang kami syarat identitas pemohon dan kuasa hukum. Kalau perlu kuasa hukum, kalau mana ada kuasa hukum pakai kalau soalnya sendiri syarat. Kan sengketa ini kalau berurusan kalau ada hukum itu siap pengacara. Pengacara sekarang lari 30-40 juta. Kalau rasa dirugikan pasti. Kalau dia biasa saya nanti bukti daftar bukti ada bukti tidak? Buktinya apa? Bukti dan alat bukti beda Bapak Ibu. Bukti harus 2. Berkas permohonan dibuat dalam 4 rangkap, 1 rangkap asli bermaterai dan leges, 3 rangkap salinan dan 1 file soft copy dokumen. Bapak Ibu berat. Jadi makanya saya bilang tidak ada tambahan kertas. Dia langsung di situ, dia bilang terus nama Pak, dia permisi dia jawab, tidak Pak. Itu susah sudah kami lebih mau atau kemana. Ya. Jadi tidak bisa begitu. Begini, saya dengar lihat ini saya Bawaslu sendiri di sana, saya bingung begini. Artinya tengah mati. Kemarin kemarin kami itu selain kami begini. Bawa untuk kami dibawa di kantor pos pusat Jakarta. Kami duduk di lesehan di halamannya untuk tempel itu apa? Materi. Bapak Ibu, itu kami beli materi itu sekitar 4 jutaan lebih. Ini saya pun anak buah, saya pun kawan, saya pun staff dan ini. Dan Pak, saya pun ketua. Itu kami harus duduk tempel itu materi. Jadi harga itu kami bayar itu sekitar 4 juta. Materi 10.000. Baru leges Pak, itu orang dari
kantor pos juga dia begini bang, dong kayak kantor begini. Pak, kami terima. Habis kami terima, bikin bulan tidak. Duduk di halaman kantor pos untuk mulai tempel ke materi. Lanjut. Lalu Bapak Ibu, setelah kalau seandainya itu terpenuhi, berarti kami masuk ke mediasi. Kita semua sudah acaranya sudah. Kita mulai di meja hijau sudah. Sengketa itu Bapak Ibu di meja hijau tidak selesai begini. Kami 3 komisariat ini akan menjadi hakim. Kami akan hakim. Dia dulu di meja hijau begini. Bapak Ibu di situ, termohon, ya. Nanti kami punya notule, dia punya panitra dan tindak. Bapak Ibu, ini kami mediasi. Biasanya juga di mana-mana juga ada mediasi. Di kejaksaan orang bercerai di mana-mana itu mediasi dulu sebelum bercerai. Kan begitu? Nah, kami juga pakai cara itu. Mediasi tujuannya apa? Untuk mencari sebuah kesepakatan. Kalau tidak sepakat baru kita adjudifikasi. Ya itu ketemu BAP. Orang bilang kita mulai sudah ambil saksinya, kita minta PD-nya, dan keterangannya. Itu panjang lebar. Ya Bapak Ibu. Seperti juga yang kemarin kami sudah pernah dikaji, kami tahu, kami sudah lalui. Ya, ini tertutup. Mediasi itu dilakukan secara tertutup, rahasia, netral. Kami netral. Kami tidak berpihak kepada siapapun. Ya, kami tidak berpihak ke KPU, kami tidak berpihak kepada peserta atau calon. Kuasa hukum hanya mendampingi. Kalau ada kuasa hukum, Bapak Ibu, di saat mediasi dia hanya mendampingi. Dulu dia tidak boleh ngomong apa. Kalau saya dia ngomong sedikit, saya boleh dia bersuara. Yang boleh ngomong itu hanya pemohon dan termohon. Kesepakatan tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau ada kesepakatan, jadi sudah pilih atau kakak adik atau bunuh bangsa atau bunuh sama, pasti itu di luar hukum. Tapi kesepakatan yang masuk di luar hukum. Ya. Lalu Bapak Ibu non kaukus, coba Bapak Ibu tahu non kaukus. Bapak mau ini apa non kaukus ini? Coba lihat di Google coba. Google bilang apa? Coba Bapak masuk non kaukus. Yang teman hukum coba kasih jelaskan saya dulu. Non kaukus. Google non kaukus itu maksudnya dalam cepat tanpa biaya. Jadi ini Bapak Ibu dalam sengketa ini tidak ada pungut biaya. Hanya Bapak Ibu saya fotokopi dan legis itu ya. Nanti kita lanjut dulu. Nanti baru mediasi pasal itu di dalam perbawaslu kita karena kita sosialisasi 468 ayat huruf B ini yang dimasuk dalam undang-undang nomor 7. Bawaslu provinsi kabupaten melakukan penyelesaian prosedur melalui tahapan dan pertemuan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi dan musyawarah mufakat. Mediasi merupakan alternatif ini bahasa Inggris, bahasa roti. Saya tahu kalau baca lucu dispute resolution. Kita baca lucu. Resolution. Ini dispute. Kan begitu? Mediasi merupakan wahana win-win solution, cari jalan keluar, cari kesepakatan. Ya, untuk menghindari keadaan yang lebih buruk dengan mempertemukan waktu tahapan pemilu. Jadi di mediasi itu 1 hari, kalau bisa 2, paling lambat 2. Dia hanya 12 hari di tangan kami, Pak. 12 hari itu termasuk sudah putusan. Apa maksud dari itu? Dan sengketa itu. Kalau 1 hari bisa ada win-win solution, orang yang kesepakatan. Bapak Ibu, nanti kita sedang maju ke identifikasi memakan waktu itu. Karena kita tiap hari akan bersidang seperti orang bilang di pengadilan. Ya, lanjut. Nah, ini tahapan mediasi pasal 43 perbawaslu kita, ya Bapak Ibu. Ini ada penyampaian permohonan ini, ya. Lalu ada perundingan. Apabila ada kesepakatan ini di dalam hari mediasi dalam 1 hari. Lalu ada penyusunan kesepakatan. Kalau terjadi kesepakatan, berarti ada penandatanganan berita acara kesepakatan. Tahu? Karena kita mediasi nih. Kami sebagai hakim yang mulia, kami bertiga akan menjadi hakim. Kami hanya bertanya, silakan di dalam bentuk mediasi itu, silakan pemohon menyampaikan ini permohonannya, silakan menyampaikan. Lalu nanti KPU silakan. Nah di situ kita duduk santai, sepertinya kita tidak ini. Memang duduk seperti sidang, tapi di situ memang sedikit orang bilang fleksibel, gitu ya. Jadi di situ Bapak Ibu di mediasi, kalau seandainya disepakat, artinya dia bilang sudah sepakat sudah. Oh memang ketua yang sudah paham aturan, kami juga yang salah, kami juga tahu bahwa ini kami pikirnya tidak benar, cara kita tanda tangan mediasi. Ya, kalau memang tidak
bisa kita samping melanjut ke adjudifikasi. Kita sidang. Sidangnya kapan? Besok langsung. Tidak bisa besok. Ini hari tidak bisa besok sidang. Lalu Bapak Ibu, ada kalau dia terjadi mediasi berarti dari sidang. Penuangan berita acara kesepakatan dalam putusan. Ada putusan Pak. Ada putusan. Putusan kesepakatan. Berita acara sedang tapi nanti ada putusan terakhir dari kesepakatan itu dituangkan dalam sebuah putusan. Lanjut. Kalau tidak terjadi kesepakatan di mediasi, Bapak Ibu kita langsung masuk ke adjudifikasi. Ya. Pasal 52 dan seterusnya, Bapak Ibu sampai pasal 58 Perwaslu 2002, kami sudah menjadi panitia menyelisih. Kami dibentuk dalam SK Ketua. Kami 3 ditetapkan dengan SK Ketua. Ya. Nanti Bapak Ibu, di dalam dasar pelaksanaan itu Bapak Ibu, artinya kalau di putusan, dibaca putusan itu Bapak Ibu dalam mekanismenya bahwa bisa 2 orang yang baca. Kalau saya ketua dengan satunya berhalangan, berarti saya baca. Atau kami 2 anggota berhalangan, berarti ketua baca. Atau 2 dari ketua berhalangan, berarti saya bisa baca. Tetapi dalam sidang, kami bertiga baca. Kan gitu ya. Terbuka untuk umum. Tapi kan juga terbatas juga. Saya pilih di sana punya lomba pisau, bawa granat, apa gitu susah. Dapat diwakili oleh kuasa hukum. Jadi Bapak Ibu, pastikan kuasa hukum ini mengerti kita berpersoalan. Kalau kuasa hukum tidak mengerti persoalan kita, ini susah. Pastikan kuasa hukum mengerti persoalan kita. Kita boleh pakai kuasa hukum, tapi kalau dia tidak mengerti persoalan sebenarnya, ini susah. Ini susah. Lanjut. Tahapan adjudifikasi. Ya itu dalam pasal yang 52, 53, 54 ya Bapak Ibu sampai 60 dalam Perpres 9 itu. Yang pertama itu ada pembacaan permohonan Bapak Ibu dan ada jawaban dari termohon. Nanti kami akan buka seperti di sidang-sidang di pengadilan. Kita akan beracara sidang. Yang paling pertama kami memperkenalkan diri, lalu kita memperkenalkan lagi si ini minta memperkenalkan itu pemohon siapa, termohon siapa, Bapak Ibu. Setelah itu baru pembacaan permohonannya. Pembacaan permohonan Bapak Ibu bukan di kertas biasa-biasa, karena ada format yang kami akan isi. Kasih itu dan Bapak Ibu isi dan baca situ. Di situ itu apa segala macam ada di situ nanti. Dan tidak kertas icip-icip, ada di format. Formatnya berat saya sini lihat sesuatu. Tapi uang apa boleh buat? Memang mau kunci kita silakan berarti penuhi. Dan jawaban termohon, KPU juga akan jawab dia akan jawab sesuai dengan aturan yang ada. Formatnya jelas, itu semua itu akan dijelaskan. Salah jelaskan disudahkan. Jadi pembacaan permohonan itu berkaitan dengan orang dan objeknya. Objeknya apa? Ya. Pembuktian. Ini Bapak Ibu, ini ada pembuktian. Ada di sini pembuktian barang bukti. Dan juga pembuktian saksi harus hadir atau staf ahli. Saksi yang tadi, jadi pembuktian ini berarti ada barang bukti, ada saksi, ada staf ahli. Apakah pemohon ini partai ini mau butuh saksi ahli untuk memperkuat dia punya gugatan? Atau KPU mau pakai? KPU biasanya sidang. Kan gitu, ya? Lalu ada kesimpulan Bapak. Kesimpulan ini kesimpulan dari jawaban termohon dan jawaban pembuktian ini. Keterangan ahli, keterangan saksi, barang bukti, dan juga keterangan dari semua yang itu, dari pemohon dan termohon. Ini kesimpulan ini. Lalu setelah itu baru kesimpulan ini, berarti kami susun dan kami akan tuangkan dalam sebuah putusan. Lanjut. Pasal 71 Bapak Ibu, dalam melakukan pemeriksaan alat bukti sebagaimana yang maksud pada 71 pasal 73 dan biasa menentukan substansi dari pokok yang harus dibuktikan. Jadi ada hukuman Bapak Ibu. Beban pembuktian, penilaian atas pembuktian. Ini yang kami harus lakukan. Berdasarkan pasal 2 alat bukti, berdasarkan keyakinan majelis adjudifikasi.
Yaitu barang bukti dengan orang bilang keterangan saksi. Itu sudah dua barang bukti. Ya. Barang bukti, keterangan saksi. Jadi saksi itu harus bawa. Jelas. Ini Bapak Ibu ini pakai display Bapak Ibu. Ya. Ini informasi. Ini dia punya orang bilang hubungan di dalam, orang bilang adjudikasi. Ya. Yang akan menjadi sebuah putusan. Ada informasi, ada pengakuan pemohon, ada keterangan ahli, ada surat atau tulisan, ada keterangan saksi, ada pengetahuan majelis alat bukti. Ini yang disebut sebagai alat bukti, barang bukti. Kita mau pakai mana? Untuk menguatkan Bapak Ibu substansi dari pokok yang harus dibuktikan. Ini sebuah yang sebentar yang ada norma ke dalam keterangan yang bilang pembuktian Bapak Ibu kami BAP yang kami dulu tanya. Menurut kamu silakan. Itu kita ini. Ini kami akan rangkum dia menjadi sebuah putusan. Lanjut. Gugurnya sengketa. Bapak Ibu ada gugurnya sengketa. Yang pertama pemohon meninggal dunia karena digoromi, digugur, dia pergi dan saya sakit dia meninggal dunia. Atau juga orang suami dia masih dia, supaya dia tidak bisa. Atau karena orang daripada anak tentara si mati saya biasa. Jadi Bapak Ibu setelah kasih majukan permohonan, sembunyi sudah dulu dia. Jangan berjalan. Oh ya apa? Jangan matanya suka sini permohonan, mau sengketa, lalu berjalan. Untuk KTP yang bisa pakai sekarang dong. Kalau KTP ada KTP selalu. Definitif. Meninggal dunia. Bahwa tidak hadir 2 kali berturut-turut dalam proses mediasi. Dia bikin proses, dia bikin sengketa, tapi dia orang panggil untuk memediasi sudah datang 2 kali Pak. Berarti kita kan ada 2 hari saya bilang tadi. Kalau bisa 1 hari, bisa 2 hari. Hari kedua dia tidak datang, tanggal 1 kita panggil mediasi 2 hari. Tanggal 2 dia tidak datang, sudah out. Permohonan tidak hadir, pemohon tidak hadir. 2 kali berturut-turut dalam proses identifikasi dalam sidang. Tadi dalam mediasi, 2 kali dalam proses sidang dia sudah datang out. Pemohon dan termohon tidak sepakat sebelum mediasi. Kalau sudah sepakat sebelum mau sengketa, sudah sepakat di luar dan bertelpon. Gue, Pak ini dia ya. Suka boleh hak bela Bawaslu yang bohong beliau. Oh sudah Pak Abu begini. Pak, apa hari beliau? Nggak apa so penita mau beliau. Sudah selesai. Tidak usah sampai di sini. Nah, ini harus dileh. Kalau sesepakat itu usah leh. Kalau ini dong, sudah. Tapi tetap pesta kami Pak. Kalau gitu Lalu termohon memenuhi pokok permohonan pemohon. Berarti kalau seandainya termohon KPU ini setuju sudah dong, karena sudah sepakat di luar. Sudah BTI sudah mau, sudah dikasih kembali dong. Ya kemarin dicor dong nama karena ada persoalan di orang bilang syarat calon itu sudah. Ini kau sepakat supaya kau masuk kembali. Apa sudah masuk orang bilang tidak masuk di mana? Gugur selesai sudah. Batal untuk adjudikasi. Pemohon mencabut. Partai atau Perindo mencabut. Karena sudah hubungan keluarga itu habis ketawa. Atau kakak boleh ketemu beta jalan yang main begini terus. Sudah ketemu sudah aman cakap tidak terluka apa lagi yo. Beta main ada ini yo. Sudah mau main. Dia cabut. Lalu permohonan nyatakan gugur tidak dapat diajukan kembali. Ya, permohonan yang dinyatakan gugur tidak dapat. Jadi kalau sudah gugur tidak boleh lagi diulang lagi, dilapor ulang lagi tidak bisa. Itu yang dimaksudnya gugur. Susah digelap, susah menjadi, jadi diulang-ulang lagi. Tidak orang kerja, diulang-ulang. Gugur ini. Lanjut. Putusan Bapak Ibu, ada putusan dibacakan secara terbuka. Jadi kalau itu setelah adjudikasi selesai, perhatikan harus ada putusan. Putusannya Bapak Ibu dibacakan secara terbuka. Salinan putusan disampaikan paling lambat 3 hari kerja sejak putusan dibacakan. Jadi ada salinan yang perlu kami sampaikan setelah 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Ya, dibacakan. Ketika amar putusan diberikan kepada para pihak pada hari yang sama, putusan dibacakan apabila salinan putusan belum dapat diberikan. Ya,
Putusan diumumkan pada laman SIPS bawaslu.id atau media informasi lainnya. KPU wajib meneliti putusan Bawaslu paling lama 3 hari sejak dibacakan. Dapat diajukan upaya hukum ke PWS verifikasi partai peserta pemilu penetapan daftar calon. Jadi Bapak Ibu, kalau memang dari ini Bapak Ibu bisa kita PWS. Kalau betul-betul rasa demikian keberatan sudah puas dengan putusan yang ada kan. Tapi biasanya kami itu final dan menikah. Tapi namanya orang bilang karena masih ada kesempatan, orang bilang karena ada dia punya aturan lagi harus berubah lagi. Silakan. Tapi kami final dan menikah susah betul. Kami kasih putus sudah dia ini barang begini. Tapi dia rasa tidak puas ya memang ada orang kedua hukum. Silakan kita dan itu. Lanjut. Koreksi Bapak Ibu ada koreksi. Ya, koreksi putusan Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten Kota apabila terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Jadi Bapak Ibu kalau dari putusan kami itu pastikan kami kasih sampaikan ke partai politik dan putusan itu barangkali kita dikoreksi. Ini ada dari pernyataan dari putusan Bawaslu begini. Nah, kalau dikoreksi, dan Bapak Ibu koreksi ini, kami wajib menindaklanjutinya Bapak Ibu. Hasil koreksi paling lama 1 hari sejak tanggal hasil koreksi diterima. Jadi Bapak Ibu minta untuk dikoreksi dari putusan kita. Jangan putusan kita ini ada yang Bapak Ibu tidak puas dari hasil dikasih kemarin. Dan Bapak Ibu ini pasti kami akan lanjut ke mana? Ke Bawaslu tadi untuk mengoreksi kami. Tolong jangan sampai kami ada kekurangan. Karena nanti Bawaslu tadi bantu kami dalam membuat koreksi yang dari partai politik ini. Lanjut. Sengketa tata usaha negara ini tadi Bapak Ibu. Ini susah ini pemain kita lihat. Sampaikan dari Bawaslu namanya sosialisasi di dalam Undang-Undang Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Pasal 471 ayat 1 pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu sebagaimana dimaksud pada Pasal 468 dan Pasal 470 telah digunakan. Artinya kalau ada putusan kita itu yang dipakai sebagai saksi. Ya. Pakai untuk KPP. Sebelum ada dari kami jam bisa ada bingung. Kami tutup. Lanjut. Bapak Ibu, ini kecamatan Bundomai. Di Perbawaslu ini ada penyelesaian sengketa antar peserta. Ya, itu di pasal 4 sampai dengan tulis Perbawaslu 9 kita. Jadi ada kewenangan Bapak Ibu, kewenangan penyelesaian sengketa antar peserta. Ya Bapak Ibu, itu di kewenangannya dari kami kita Bawaslu dari provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwas Cam. Jadi Panwas Cam bisa bikin ini apa? Proses dia bisa bikin sidang. Itu waktunya kapan? 2 hari. Kalau bisa 2 hari. Bapak Ibu mau mati situ. Panwas Cam. 1 hari. Masuk baru lagi gitu. Kami kasih mandat. Atau juga bebas banyak kami kasih mandat. Tinggal bikin surat gitu. Silakan. Kosong bikin sengketa di Pak. Antar peserta. Biasanya ada istilah tolong pecah. Lu tidak terima mandat ini demi pecah. Tidak bebas. Kita tuh bos ada yang kita punya semua. Lu tidak laksanakan perintah bos, lu dipecah. Karena saya begini saya katakan baik. Suruh mereka laksanakan. Soalnya laksanakan pecah. Masih gua bukan. Saya masih 2 tahun. 2 tahun ini. Pecah. Jangan rugi apa. Dilakukan dengan cara cepat di tempat kejadian dan pada hari ini juga. Rumah. Jadi jangan pada tapi tidak bilang saya mau itu ada di bos besar. Tidak masuk. Undang-undang memberikan kesempatan pada saudara. Jadi jangan suka tidur. Baca itu aturan. Jangan orang kasih tugas dan itu berkerja. Aturan baca. Baca ini saya kirim-kirim. Kami kirim ke saudara. Tapi saya lihat hanya begini sesuatu. Pak saya telah baca. Mana sudah tahu sudah mati di sini. Ini gitu. Makanya saya bilang ada apa pakai tapi Pak, hanya bicara di atas. Bapak Ibu, kalau terjadi penyebaran di kecamatan, ini teman-teman partai atau juga ini pengawas Bapak Ibu yang ada 7 lembaga ini, dosa negara ini
kabupaten Provinsi sudah ada kami kesempatan untuk pindah Bapak. Ini ketemu aku sengketa. Nanti teman-teman akan untuk kira. Ini dari mana? Ini dari mana? Oh Bapak, ini dari pernah di kecamatan. Kan saya bisa memilih. Ini bisa diselesaikan oleh kecamatan atau apa? Saya bisa. Bapak sudah kecamatan. Bapak dokter, Bapak begini, saya mau Bapak tanya begini, saya mau. Oh Bapak, saya laksanakan kurang Bapak kerja. Saya tahu, dia kalau kecamatan diselesaikan, saya tahu. Berarti saya kan dia punya bos di sini. Kan banyak kayak juga, rumah kah rumah. Dari sini, dari mana permohonan? Saya kira cepat datang dengan permohonan. Nanti sebentar, sudah dengan kecamatan, HP2H. Ada dia punya format. Nanti dia Om James suruh format. Penjelasan kita cepat. Kalau saya bikin itu kirim ke grup. Verifikasi permohonan, itu saya bilang, bisa berbeda tidak ada yang tidak. Musyawarah untuk mufakat, itu biasa. Memutuskan apabila tidak terjadi mufakat. Dibongkar, kalau bisa selesai di situ, karena penyelesaian sekitar cepat itu ujung-ujungnya itu Bapak Ibu, itu antar tidak. Objeknya apa? Nanti sebentar saya kasih tahu. Mohon presiden kampanye atau tim kampanye itu tidak terdaftar ya. Jadi orang bilang yang menunjukkan kampanye yang sengketa ini dipastikan ini yang telah terdaftar. Kalau yang belum sosok dong, yang pikir sudah terdaftar di partai politik tim kampanye, yang pilih situ. Ingat Bayo, ini dapat dari partai apa sampai tim kampanye? Mana punya ini akan desa kedua. Bu, pasal tim kampanye soal kalau lima kita ini satu daftar yang ini dari ini tapi dari tim kampanye ini. Nah itu sudah. Aduh. Acara cepat menyelesaikan pada hari itu di tempat itu juga. Objeknya apa Bapak Ibu? Objek harus tahu yaitu pemasangan APK. Oh, ada satu APK yang kecil, 20 kali 20. Oh, lalu ditutup dengan orang bilang 3 kali 6. Ya memang tak kasih orang kecil. Manis ada gaya-gaya bikin 20 kali 20. Memang tertutup. Tapi karena dia rasa bahwa dia geng-geng, dia menang. Bapak saya pikir ini baliho yang biasa tutup, saya kumur di muka ini. Saya hanya dapat lihat telinga saya. Saya minta ini sudah bisa terima balik. Bisa katakan, Bapak Ibu harus bisa pelintir itu sengketa atau tidak? Itu sengketa Pak. Cuma kita yang tidak paham karena dilapor dengan lapor. Ya Bapak sudah bisa pilih-pilih. Sengketa itu Pak. Nah sudah begitu begini Bapak minta panggil saya ini Bapak John ya. Bapak John, Bapak John mari datang dulu. Tempat lokasi situ juga bisa diselesaikan sengketa. Di situ memang tidak harus pakai kantor. Kebetulan kalau bisa di kantor ya, saya kan kenal Bapak ini Bapak pulang. Jangan tepi gini Bapak enam panjang lebar 3 nih. Tutup memang punya sekali. Aduh, kita pasang malam. Besok ini mobil gue. Bapak bisa geser kok. Geser. Bikin dalam berita acara kesepakatan. Catat itu bikin udah putus. Bapak telah terjadi kesepakatan bahwa dia akan geser dari OI ke tempat. Susah tidak? Jangan berbicara atau kerenang. Sedang berjalan. Bisa kok? Sederhana kan? Bisa. Tetapi juga beri pada kami, Bapak ini ada yang datang mengamuk Bapak, tapi dia kurang dia bikin. Dia sudah tahu dia apa, dia datang lapor. Padahal bukan dia boleh cuma karena ada bel dari siapa? Ama lupi di tikungan dari jual itu tuh di perempatan itu ada boleh seperti orang pilih. Lanjut. Penyelesaian kita dapat ke sana. Sama. Terus kembali. Ini penyelesaian kita dapat disenangkan pada waktu cepat prosedur mana. Kita kasih mana. Artinya saya bilang secara fleksibel. Orang ini kakak dibawa di situ sampai sampai. Jangan sok-sok. Omong keras-keras pada sudah dapat itu tujuan dan jalan terus. Malah orang tambah panas kalau kita pun jalan keluar. Saya kan orang muda ini. Tapi kita panas yang lebih garam. Sudah bisa itu bagi ini 2 orang yang jadi pelapor dengan pelaku ini. Belum sudah mengerti karena panas jahat. Bahasa yang kurang enak. Tidak boleh Pak. Atau harus boleh ngomong kata-kata. Kata adik bapak punya. Ini dia kasihan. Ini dia nyala. Ini dia doi bikin gini-gini. Ngomong bikin lucu-lucu. Pasti udah sepakat Pak. Sepakat untuk kasih pin. Begitu ya? Ina.
Kalau Bapak punya ada, orang datang saya kalau dia tolak. Bapak jual punya kita bilang, "Beina lu Bapak boleh honi." Lu susah sebenarnya, ini kita kasih contoh. Ini Bapak boleh harus tutup dulu nih. Saya bisa balik depan waktu Bapak kita bahas begini. Ya bisa saja. Bisa. Kita bos kan kita satu saya mau wawancara dia, kalau Bapak bikin penadaran di tangan saya kenal sama pas meja saya ngomong, berarti dia baru saya masuk itu rumah Pak. Abang ngomong. Saya wawancara ini waktu itu, sekarang ini betul siap. Dan kita bakal berdamai mendorong kesepakatan sebagai opsi utama dan sengketa bagi para pihak. Akuntabel berarti permohonan bisa dituangkan dalam form tertulis, verifikasi, formil, materi, diputus dan secara komiti, kontrol Bawaslu Kabupaten Kota dari kami akan kontrol. Ya. Siap. Oke, kita apa lanjut? Karena pemerintah itu semua masuk ke web. Siap berapa ini? Oke, kita akan selesai cepat. Tahapan PSAP ini Bapak Ibu. Kita lihat di sini ada penerimaan seperti biasa Bapak Ibu. Penerimaan laporan, permohonan, pemeriksaan permohonan, musyawarah 1 hari saja, sepakat dan tidak sepakat. Dan orang bilang pemeriksaan bukti. Saya mau Bapak Ibu di kecamatan itu harus sepakat selesai, jangan sampai verifikasi. Karena dia bisa 5 hari Bapak Ibu tangan, Bapak Ibu bisa. Kalau bisa selesai di situ kan hanya sepele itu. Sepele dalam arti saya boleh hobi itu boleh bisa. Atau juga sengketa karena daerah zona kampanye. Ini hati kampanye di sini lalu itu satu data letak saya di pinggir dulu bawa kampanye di situ memang. Kami dulu hanya jarak 1 meter dan 2 meter. Saudara-saudara di sini cuma kan jangan dengar dia om. Hanya jarak 1 meter. Kan itu tuh. Atau satu di orang yang batas desa. Kebetulan di kami situ kan batas desa kan itu. Lihat kan satu ada di kami di gereja. Itu suatu Bapak. Lalu yang kampanye di Ilogo, kami di Harapan. Di Ilogo lalu 2 di Purworejo, 2 kampanye di situ. Lalu satu ada di gereja di sana batas kami. Kasih pakai doa, saudara di sana jangan dengar dia om. Iya, ini bisa 1 hari Pak. Kalau bisa tuh sudah yang kampanye. Langsung pakai doa baik-baik. Dia ngomong gila begitu toh. Jangan karena kita dari pihak yang satu, woi, lu bisa setuju saya. Oke, di Lanjut Bapak Ibu. Jadi sini punya 1 hari. Dalam hal terhadap penyelesaian sengketa atau peserta dapat diselesaikan paling 3 hari lebih. 3 hari lebih, pada hari kerja lebih. Berarti hari Minggu untuk kulit Pak. Kalau hari kerja boleh. Kita bekerja Senin sampai hari Jumat. Hari kelele jadi Bapak hari Minggu, Sabtu kalau libur kita lipat. Lalu hari kelele orang apa kalau hari masih itu lipat. Jadi kita tidak libur. Kalau pas hari raya, Bapak pas Idul Fitri Pak, lipat. Kalau pas lebaran kebetulan atau Bapak ini betul lebaran. Soalnya Bapak, kami harus laksanakan sesuatu biar mau lebaran Pak lipat. Idul Fitri kok mau ibadah mau lebaran haji kok mau ibadah lipat. Kalau pas kita juga mau Natal, pas lebaran Ambil dong, Pak Domingus, Ibu Bere, masuk jadi Ina, ini pasti sampai minggir, ini Pak. Aksi geografi sulit dijangkau, aksi komunikasi sulit terjangkau. Jadi orang bilang paling 3 hari. Edan yang lain juga pergi dapat sekitar pada hari Sabtu. Jadi saya bilang kalau bisa selesai ke 1 hari, bisa? Bisa. Dan dia bilang 3 hari. Bapak Ibu mau kerja yang ada, kemudian bisa dicegah 1 hari. Lanjut. Bapak Ibu kita kalau saya lihat ini hari ini cukup selesai. Bapak Ibu coba karena selesai sampai di situ. Saya Bapak kok, saya bosok saya dipotong toh? Saya dipotong. Yang benar. Baik Bapak Ibu terima kasih banyak karena materi kedua sudah sampaikan, tapi sosialisasi ini walaupun sederhana saya sampaikan, tapi ini dari aturan yang wajib kami sampaikan diperintahkan oleh undang-undang. Dan juga oleh pimpinan kami Bawaslu RI wajib sampaikan secara khusus kepada partai politik untuk dalam pengajuan sengketa itu. Lalu juga kepada kita sebagai teman-teman yang ada dalam pengawasan partisipatif 7 lembaga ini. Artinya mari kita terus untuk melakukan pencegahan.
ya, supaya jangan jadi sengketa. Besok ini pasti sengketa. DCS ini sudah sementara lagi orang bilang calon ini sementara lagi kami diperiksa. Mungkin tanggal 21-22 kami sudah di KPU akan duduk secara manis untuk periksa masing-masing calon DPR punya syarat kehidupan ini. Mulai dari KTP, ijazahnya, surat pernyataannya, segala macam kami akan periksa. Dia cocok tidak, dia pas tidak. Kalau tidak lengkap berarti akan ada waktu pengembalian dan untuk diperbaiki. Lalu diperbaiki kami periksa ulang lagi. Setelah sudah oke berarti ditetapkan DCS. Nah, mudah-mudahan ini dihindari. Artinya kalau seandainya ada perbaikan, diperbaiki secara baik. Karena begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak perbaiki, berarti DCS tidak muncul. Bapak Ibu tahu sedekap, soalnya ada di dalam. Kami kasih kembali ke partai politik dan kami bilang dan KPU bilang ini tidak lengkap, perlu dipenuhi. Dan makanya kalau ini DCS-nya tidak bisa muncul. Memang DCS partai itu keluar, tapi nama kita jasa tidak keluar karena bermasalah. Jadi kami sampaikan ini supaya jangan menjadi sebuah sengketa. Jadi Bapak Ibu yang ada pada kesempatan ini pasti orang-orang tercinta, kekasih kita. Pasti mereka ada di dalam calon ini. Kayak gitu ya. Ada calon kita di sana. Suami kita, istri kita, adik kita, kakak kita, namanya kita, sepupu saya ada di sana. Kasih tahu memang. Udah kan musuh kasih baju, indong semua kok. Lu periksa baik-baik kok. Kemarin kan nama satu. Ayo bang, bisa kan habis aja lu gini. Lu periksa baik-baik. Kasih masuk ijazah benar. Kan itu contoh. Ya contoh sederhana Jadi kemarin ada orang nama saya ini hal sederhana tapi saya kasih tahu ya, itu akan jadi potensi. Kan sengketa itu kembali pada kita. KPU kasih keluar itu kan sesuai dengan kekurangan kita. Makanya berita acara orang bilang keputusan keluar itu karena supaya dalam berita acara KPU keluar dengan soal, Bapak Ibu pasti penuhi apa itu aturan. Ya. Baik itu saja saya sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi kita berikan aplaus atas penyampaian materi. Baik, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak John yang sudah menyampaikan materi. Untuk kesempatan diskusi Bapak Ibu, karena pemateri kedua atau narasumber kedua telah ada atau hendak mau bergabung melalui Zoom. Untuk itu sesi diskusi di materi Bapak John tadi kita pending sebentar. Dan apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua dapat dikomunikasikan dengan kami panitia, atau bila ada waktu di akhir sebentar maka sesi itu kita akan buka. Bapak Ibu sambil mempersiapkan Zoom, kami buka kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya untuk 2 orang saja. Bapak Ibu yang mau bertanya, kesempatan untuk 2 penanya. Silakan menyampaikan nama dengan dari lembaga mana. Cek. Oke, terima kasih untuk tempat dan kesempatannya. Saya Jevon, wartawan Puskubang. Terima kasih untuk pemaparan materi yang luar biasa dari Pak John. Pertama-tama saya ingin menanyakan tentang mediasi. Nah, saya ingin menanyakan apakah mediasi ini dapat dilaksanakan untuk peserta yang bersengketa, dalam konteks ini peserta dengan peserta, lalu apakah peserta dengan penyelenggara. Nah, terus saya juga ingin menanyakan terkait batasan dari mediasi. Apakah semua hal itu bisa dimediasi dalam konteks pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan? Apakah seperti money politik itu bisa dimediasi? Terus kampanye hitam apakah bisa dimediasi? Lalu jika ada hal yang tidak dapat dimediasi, apa saja sih yang tidak dapat dimediasi? Itu saja dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik, lanjut Bapak Ketua MUI.
Terima kasih, saya dari Muiso juga. Tentang sosialisasi semacam ini sangat bagus sekali. Tapi saya rasa menyesal karena tujuan dari sosialisasi ini lebih penting pada anggota partai dan para calon DPR itu sendiri. Tapi malah anggota partai atau calon DPR itu tidak ada di sini. Yang mempermasalahkan mereka ini. Kenapa sampai kita dibebankan untuk sosialisasi kepada kita, tetapi yang bersangkutan sendiri tidak ada. Itu yang saya rasa menyesal sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk ini Bapak, hanya ada satu penanya dan dari Bapak Ibu tadi belum menyampaikan akan soal kehadiran daripada peserta di kegiatan di hari ini. Seharusnya yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi lebih pas ketika seluruh parpol yang diundang hadir. Maka hal itu juga menjadi catatan penting untuk Bawaslu dapat berkomunikasi lebih baik lagi dengan parpol-parpol yang ada. Waktu pertanyaan dari Saudara Jevon tadi dari Pos Kupang mempertanyakan apakah mediasi ini dapat dilakukan antara peserta dan peserta atau peserta dengan penyelenggara ataupun sebaliknya. Lalu batasan daripada mediasi itu seperti apa? Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait ini. Baik, terima kasih. Saya jawab dulu awal boleh berpertanyaan, tapi saya harus hargai untuk menyampaikan untuk memberikan jawaban terhadap penyesalan. Karena ini kami perwacara dulu ya, baik. Saya belum apa-apa, kami perwacara. Beliau Sabu Barat, saya ya. Jadi ini artinya memori 30% Panwas ini masih ada di beliau punya pikiran dan hati. Jadi kami harus bohong. Tapi itu sudah ada. Tapi artinya begini, bahwa walaupun kesan hari ini bahwa apa yang kami sampaikan itu hanya ada 2 partai di sini. Tetapi sebenarnya kami undang itu 13 partai, yang ada 12 partai sesuai dengan ini. Tapi yang hadir ini terima kasih kepada Pan dan Terindo yang hari ini hadir, ya hadir dan istilahnya mau berkesempatan untuk mau dengar ini. Dan ini wajib sosialisasi. Kami dipertanyakan nanti oleh RI khusus sosialisasi itu belum. Seandainya kalau orang juga salah-salah dalam memberikan pengajuan permohonan, itu pasti khusus sosialisasi. Nah, makanya kami tunggu. Kalau sudah datang dengan bilang Bawaslu sudah begini-begini, jangan marah. Saya berdoa sepakat sudah. Jadi terima kasih. Artinya walaupun sosialisasi ini wajib kami sampaikan kepada stakeholder, kepada sesama kita dari 6, 7 lembaga teman kita ini, dan perlu tahu bahwa Bawaslu punya kewenangan sampai di mana untuk penyelesaian sengketa ini. Bawaslu punya kewenangan seperti apa? Makanya saya bilang penyelesaian sengketa hanya ada 2, ada di MK hasil sengketa hasil dan proses yang istilahnya yang dilakukan oleh KPU hasil berita acara objeknya ya Bapak Ibu dan orang yang keputusan ada di kami. Jadi supaya Bapak Ibu tahu bahwa penyelesaian sengketa itu ada di kami. Begitu. Supaya tahu kewenangannya kami. Begitu. Jadi sebenarnya kami sudah kasih tahu di jurus sedikit ini bahwa yang jurus sengketa ini. Jadi orang tidak sembarang pilih jurus sengketa pikir kita tertabrak saja. Jadi tidak pikir bawa kata sepot terus di tangan sengketa. Kalau ini pernah bawa kepada kami, saya pusing Pak. Saya ikat mana? Kamu mau panggil nomor HP sudah ada. Anu itu. Iya, tapi kata kemarin. Ada orang yang jurus sengketa kami di. Kalau yang kedua, Pak Pos, Kupang Om, saya tidak ke Pak Pos. Mediasi itu dia waktu itu Bapak Ibu dia 2 hari. Di kecamatan itu 1 hari. Ya, kalau di kewenangan kami di Bawaslu itu 2 hari. Kita pakai provinsi RI 2 hari. Kalau di kecamatan itu waktu itu 1 hari kalau bisa selesai di situ. Kalau mediasi politik uang, ya begini, mediasi itu hanya ada di penyelesaian sengketa. Dia tidak ada di ruang-ruang lain. Mediasi hanya ada di sengketa. Dia tidak ada di